Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Ainun Fadila dari SMPN 1 Margahayu, Subrayon 4. Kali ini saya akan mereview buku dengan teknik AI. Buku yang akan saya review berjudul Glitter of Diamonds. Buku ini ditulis oleh Naifa Urfi dan diterbitkan oleh Darmizan. Buku ini memiliki 151 halaman. Alasan saya memilih buku ini adalah karena gambar dan perpaduan warna cover yang sangat menarik dan orientasi yang membuat saya penasaran untuk membacanya. Isi dari buku ini adalah menceritakan tentang seorang gadis berumur 15 tahun yang bernama Kanza. Kanza memiliki sifat yang buruk seperti sombong, emosian, dan merasa dirinya yang paling sempurna. Suatu hari, Kanza pergi ke rumah sahabatnya. Tak sengaja ia mendengar percakapan sahabatnya. Yang isi dari percakapan itu adalah membicarakan tentang keburukan Kanza. Kanza amat marah dan bertengkar hebat dengan sahabatnya. Kanza pulang dan menangis di kamarnya. Namun, ia cepat-cepat menghapus air matanya dan mendekat ke cermin yang ada di kamarnya. Ia menatap cermin dan sifat kesombongannya mulai muncul kembali. Ia menatap cermin itu sambil berkata, "Mereka pasti memujiku karena aku memiliki segalanya yang tidak mereka miliki. Aku cerdas, punya wajah cantik, tinggal sebagai putri di kalangan keluarga atas dan berbakat di segala bidang." Kanza berkata sambil tersenyum, mengerikan. Tiba-tiba ada pusaran di cermin itu yang menarik Kanza ke dimensi lain. Saat Kanza terbangun, ia melihat seorang nenek-nenek. Kanza pun bertanya kepada nenek itu bahwa ia sedang berada di mana. Nenek itu pun menjawab bahwa Kanza sedang berada di negeri berlian. Jika ia ingin kembali ke dunianya, Kanza harus mengumpulkan 3 potongan berlian selama 29 hari. Jika sudah 29 hari Kanza masih belum mengumpulkan 3 potongan berlian, maka Kanza akan tinggal selamanya di negeri berlian. Jika berlian Kanza hancur, Kanza akan merasakan pusing di kepalanya. Lalu setelah itu nenek itu pergi meninggalkan Kanza begitu saja. Akhirnya Kanza menjalani hidupnya di negeri berlian. Ia tinggal di pondok kilau. Di hari pertama, ia dibenci semua orang karena sifat sombong dan emosiannya. Tetapi Zain, teman dekatnya Kanza di negeri berlian itu menyemangati Kanza dan menasihatinya agar merubah sikap dirinya menjadi lebih baik. Kanza pun berusaha agar ia menjadi lebih baik dan kembali ke dunianya. Akhirnya setelah hampir 29 hari, Kanza berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan beberapa potongan berlian. Tetapi Berry yang sangat membenci Kanza dan dendam kepada Kanza menghancurkan semua potongan berlian yang telah Kanza miliki di ruangan rahasia. Kanza sudah menyerah dan putus asa karena ia yakin bahwa ia tidak akan bisa pulang karena ke dunianya karena semua potongannya hancur. Tetapi Azura, orang yang selalu dibantu oleh Kanza, memberikan kalung berlian hitam berharganya kepada Kanza. Kanza bisa kembali ke dunianya hanya dengan 1 potongan berlian hitam karena dapat melebihi 3 kali lipat dari berlian biasa. Kanza teramat senang dan berterima kasih kepada Azura. Ia akhirnya bisa kembali ke dunianya. Keesokan harinya Kanza menemui sahabatnya dan meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya dan damai kembali. Saat masuk sekolah tiba, Kanza bertemu dengan Zain. Ternyata Zain juga dari dunianya Kanza. Berry juga. Mereka dikirim ke negeri berlian karena sifat-sifat buruk mereka. Sekarang Kanza menjadi lebih baik, tidak sombong, emosian, dan tidak merasa dirinya paling sempurna. Hikmah yang bisa saya ambil dari buku cerita ini adalah kita jangan menjadi orang yang sombong hanya karena kita memiliki segalanya. Kita juga tidak boleh memiliki sifat yang emosian dan merasa diri kita yang paling sempurna karena dunia ini tidak ada makhluk yang sempurna. Semuanya memiliki kekurangan dan kita juga harus berusaha agar kita dapat mendapatkan keinginan yang kita sudah dambakan dari dahulu. Mungkin tidak mudah untuk kita dapatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.